Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada KKM, kriteria ketuntasan minimal pada kurikulum paradigma baru. KKM ini pada kurikulum 2013 menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar peserta didik, apakah sudah tercapai atau belum. Tetapi pada kurikulum paradigma baru ini tidak ada KKM. Lalu, seperti apa sistem penilaiannya? Mari kita bahas. Tidak ada KKM pada kurikulum paradigma baru. Kita ketahui bahwa KKM pada kurikulum 2013 menjadi acuan untuk menilai peserta didik. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu kompleksitas, artinya karakteristik muatan atau mata pelajaran. Kemudian intake atau karakteristik peserta didik. Yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan atau pendidik dan daya dukung di sekolah tersebut. Kriteria-kriteria ini sudah tidak berlaku lagi pada kurikulum yang baru ini. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang biasanya menjadi acuan untuk menentukan capaian belajar siswa sudah tercapai atau belum. Penggunaan KKM memang selalu dijadikan acuan yang diberikan di akhir semester untuk mengetahui apakah nilai yang diperoleh siswa sudah tuntas ataukah tidak. Pada kurikulum paradigma baru ini, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM seperti di gambar ini, yang berupa nilai kuantitatif. Dalam kurikulum 2022 atau dikenal dengan kurikulum paradigma baru ini, asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Artinya, bahwa guru diberikan keleluasaan dalam mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kuncinya pada kurikulum K22 ini adalah asesmennya diberikan secara penuh kepada guru, apakah siswa sudah mencapai kriteria yang diinginkan ataukah tidak. Untuk lebih meyakinkan, teman-teman bisa buka di situs resmi Kemendikbud, yaitu sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id. Di laman tersebut, sudah ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh guru-guru. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah pada nomor 153, yaitu, apakah kriteria ketuntasan minimal masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini? Pihak Kemendikbud menjawab, ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian, pertanyaan selanjutnya pada nomor 154, yaitu, jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Jawaban dari pihak Kemendikbud, capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Bagaimana sistem asesmen kurikulum baru ini? Untuk mengetahui capaian belajar peserta didik sudah memadai atau belum, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Melalui asesmen formatif, pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran nanti difokuskan pada asesmen formatif. Apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum tercapai oleh siswa? Tujuan pembelajaran itu sendiri adanya di setiap mata pelajaran, dari topik bahkan subtopik materi pelajaran, bukan di akhir semester atau di tengah semester.
pembelajaran difokuskan pada penilaian formatif. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria yang tentu menyesuaikan dengan karakteristik pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Ada 3 jenis assessment yang kita ketahui secara umum. Yang pertama, assessment of learning. Asesmen ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pelajaran. Biasanya dilakukan melalui penilaian akhir semester atau PAS, atau penilaian tengah semester atau PTS. Yang kedua, assessment for learning. Asesmen ini dilakukan dalam bentuk penilaian ulang, perbaikan nilai atau remedial. Kemudian yang ketiga adalah assessment as learning. Asesmen ini adalah penilaian dilakukan sesaat setelah pelajaran selesai. Artinya, penilaian dilakukan dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Setiap kali guru masuk mengajar dalam 2 kali 40 menit atau 2 kali 45 menit, misalnya, harusnya di akhir ada penilaian asesmen untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai ataukah tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Untuk K13, kondisi saat ini, assessment of learning itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan assessment for learning dan assessment as learning. Jadi, di sekolah-sekolah saat ini lebih banyak penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester, bahkan penilaian ujian nasional juga sebelum dihapuskan. Jadi, di K13 itu banyak sekali penilaian assessment of learning-nya. Untuk K22 ini atau kurikulum paradigma baru, harapannya nanti assessment of learning ini menjadi berkurang. Yang lebih diutamakan adalah assessment for learning dan assessment as learning. Jadi penilaian-penilaian yang bertujuan untuk remedial atau perbaikan dari peserta didik. Kemudian penilaian-penilaian pada saat proses pembelajaran, yaitu di akhir-akhir pembelajaran harus dilakukan penilaian setiap harinya. Seperti itu. Jadi ini perbedaannya antara K13 dan kurikulum paradigma baru. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.